Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina menjadi salah satu mega skandal keuangan terbesar yang terkuak di tahun 2025 ini. Namun, nyatanya kasus tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di Pertamina. Perusahaan plat merah itu tercatat beberapa kali terjerat kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan oknum internal perusahaan. Berikut beberapa kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang menjadi skandal terbaru yang menghantui Pertamina. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S pada tahun 2018 hingga 2023. Dalam perhitungan sementara, kerugian negara pada tahun 2023 akibat kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Dalam keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending atau dioplos di depo menjadi Pertamax. Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli masyarakat dengan harga Pertamax. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 tersangka, termasuk 2 petinggi PT Pertamina Patraniaga, yakni Direktur Utama Rifa Siahaan dan Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Sebelumnya, Pertamina juga pernah terseret kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG periode 2011-2014. Kasus ini menyeret ex-dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Karen disangkakan melakukan pembelian gas secara sepihak dan tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku seperti kajian komprehensif. Hal ini menyebabkan kargo LNG mengalami kelebihan suplai sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung pun menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Karen Agustiawan. Pada 2019, KPK mengungkap dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd atau PES. Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun KPK baru berhasil menetapkan tersangka pada September 2019. KPK menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director periode 2019-2013 sebagai tersangka. Bambang diduga menerima uang sedikitnya 2,9 juta dolar AS atau setara 40,75 miliar rupiah karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES. Pada 2017, terjadi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina. Kala itu, Kejagung menetapkan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina periode 2013-2015, Muhammad Helmi Kamalubis, dan putra sulung pendiri Astra International William Suryajaya, Edward Sky Suryajaya sebagai tersangka. Kasus tersebut bermula pada pertengahan 2014 saat Edward yang juga merupakan Direktur Ortus Holding Ltd berkenalan dengan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamalubis. Mereka kemudian membuat kesepakatan bisnis, yakni membeli saham PT Sugi Energi Tbk atau Sugi menggunakan dana pensiun Pertamina. Helmi Kamalubis melakukan pembelian saham Sugi senilai 601 miliar rupiah melalui PT Millennium Danatama Sekuritas. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 599 miliar rupiah dalam transaksi tersebut, menurut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada 2018, Kejaksaan Agung menetapkan seorang manajer M&A Direktur Hulu PT Pertamina berinisial BK terkait dugaan korupsi penyalahgunaan investasi di Blockbuster Mantagami Australia oleh Pertamina tahun 2009. Kasus itu bermula saat PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi melakukan akuisisi saham sebesar 10% terhadap Rock Oil Ltd dengan modal sebesar 66,2 juta dolar Australia atau senilai 568 miliar rupiah.
dengan harapan mendapatkan produksi 812 barel per hari. Namun ternyata BMG Australia hanya dapat menghasilkan minyak mentah rata-rata sebesar 252 barel per hari. Kemudian pada 5 November 2010, blok BMG Australia dinyatakan ditutup dan produksi minyak mentah dihentikan dengan alasan lapangan tidak ekonomis. 2025, Pertamina tak hanya tersandung korupsi pengelolaan minyak mentah, namun juga dugaan korupsi digitalisasi SPBU. KPK disebut tengah mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU yang terjadi tahun 2018 hingga 2023. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan, perkara korupsi ini sedang bergulir di tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina. Namun Tessa enggan mengungkapkan identitas tersangka tersebut.